belajar bakal belajar membantu fungsi HR dalam mengelola administrasi karyawan part 1. Nanti ada part 2 sampai part 3 ya. Cuman ke bagian part 1. Part 1, oke, next. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa, persilahkan. Ya, berdoa selesai teman-teman semua. Kita langsung aja to the point ke materi, karena materi ini cukup panjang dan kakak nantinya juga di tengah-tengah ini bakal ada cerita atau sharing bagaimana sih realitanya di dunia kerja untuk hal seperti ini, terutama di experience kakak ya. Oke, malam ini kita akan belajar empat bab, yaitu mengelola absensi karyawan, yang kedua mengelola cuti karyawan, yang ketiga mengawasi dan melakukan perlengkapan lembur, dan keempat menindaklanjuti pelanggaran karyawan. Oke, di sini mungkin hanya sekedar teori, tapi nantinya akan kepake banget teman-teman. Dan juga kakak bakal sharing nih keadaannya, realitanya seperti ini, dan biasanya kakak menyelesaikan seperti ini. Nah, teman-teman diharapkan nanti setelah kakak sharing bisa menentukan, kayaknya caranya kurang tepat deh, aku lebih suka cara ini. Itu bebas. Kalian nggak harus selalu kata kakak A, kalian ikut A, enggak. Kalian pasti punya cara tersendiri, dan kalian beradaptasi dengan lingkungan. Kayaknya kalau aku contohnya seperti itu, kayaknya nggak mungkin deh. Aku soalnya menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan. Seperti itu ya. Oke, next Alta. Oke, mengelola absensi karyawan. Nah, teman-teman ingat jenis pekerjaan itu ada banyak, ada 6. Yang pertama itu berdasarkan jam kerja ya. Yang pertama itu pekerjaan penuh waktu, full time, atau bisa disebut PKWT dan PKWTT. Jadi pekerjaan penuh waktu tuh kayak pekerjaan kontrak dan pekerjaan jenisnya tetap. Itu full time. Oke? Pekerjaan tetap dan pekerjaan kontrak. Jadi absensinya sudah diisi, dan yaitu absensi dipastikan sudah diisi dengan benar dan setujui atasan sebelum pembayaran gaji. Ya udah pasti dia absensinya harus benar ya. Nah, oke, pekerjaan penuh waktu itu biasanya teman-teman ditawarkan ke jenis pekerjaannya full time atau kontrak. Itu sama aja. Itu masuknya ke full time ya. Oke. Nah, yang kedua itu adalah part time. Part time itu kayak misalnya pekerjaan sampingan, tapi tetap absensinya juga sama. Harus disetujui sebelum pembayaran gaji. Nah, yang ketiga itu pekerjaan lepas atau pekerjaan konsultasi atau freelance. Yang keempat magang, intern. Oke, next. Next, oke. Time base itu kayak pekerjaan yang dibayar jumlah waktu tertentu ya. Jadi sesuai dengan jam kerjanya aja. Jadi 4 jam dibayarnya per jam. Nah, output base itu pekerjaan borongan. Bisa disederhanakan seperti itu, pekerjaan borongan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu di kolom chat, mangga, di on mic, mangga silahkan. Oke. Jadi yang pertama tuh ada full time. Full time itu kontrak atau tetap. Itu sama aja. PKWT tertentu. PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu. Itu kontrak. Kalau PKWTT, pekerjaan waktu tidak tertentu, itu tetap. Karena waktunya tidak tentu. Seperti itu. Ya. Terus tadi ada, nah, ada keadaan nih, kalau pekerja harian masuknya kemana ya Kak Taupan? Oke, kalau pekerja harian masuknya ke freelance, freelance ataupun ke part time pekerja harian. Itu jenisnya banyak ya. Contoh pekerja hariannya itu kamu pekerja harian, contoh kasar ya. Kasar, kalau kasar itu lebih ke misalnya kamu standby di sini untuk menggantikan security. Contoh di perusahaan kakak itu ada security libur, cuti. Kita harus manggil security harian dari luar. Nah, biasanya kita bayar per hari. Contohnya seperti itu, bayar per hari. Oke, per harinya berapa? 200.000. Oke ya, 200.000. Nah, itu kalau jenisnya itu masuknya ke time base. Pekerjaan dibayar per jumlah waktu tertentu. Gitu. Bisa juga daily worker. Kalau di hotel kan kita butuh banyak itu ya, waiters, bellroom, room boy, itu kan biasanya dibayarnya itu per harian, dan itu masuknya ke time base atau daily worker.
banyak juga sih jenisnya, cuman Kakak sederhanakan aja. Jadi kalau yang pekerja harian yang dimaksudnya seperti itu, seperti security tadi Kakak ceritakan, ataupun yang, pekerja di hotel. Di hotel itu kan, lagi peak season, lagi weekend atau lagi libur panjang kan banyak tuh room boy, room boy, waiters, itu kan banyak tuh. Cook helper, itu lebih ke asisten di dapur ya, itu mereka dibayarnya harian, time base gitu, hanya per event saja. Jadi, bekerja 3 hari, sudah 3 hari sudah tidak kerjaan, ya udah tidak kerja. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Pertanyaan bagus nih dari Dea. Thank you ya Kak Dea, dapat applause. Pekerjaan. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan, atau on mic juga nggak masalah kok. Mmm, oke, oke, nggak ada kayaknya Kak Okta. Nah, ini udah studi kasus lagi nih, Kakak udah ngasih kesempatan buat bertanya, sekarang studi kasus ya. Ya, teman-teman di sini, bekerja sebagai admin HRGE, oke, bekerja, sebagai admin HRGE di PT. Nah, satu hari, teman-teman di sini diminta oleh atasan untuk membuat rekap data timesheet dalam satu periode. Nah, 1 minggu, dalam periode 1 minggu, rekap timesheet tersebut harus memuat uang yang ditagih ke masing-masing klien. Dan bayaran diterima, masing-masing karyawan, oke. Nah, itu kan udah di-share ya, studi kasusnya. Ya, instruksinya cukup mudah, buat rekap timesheet PT Makmur Sentosa dalam periode 1 minggu. Yang kedua, menggunakan referensi dari Workclass dalam pengerjaan timesheet. Terus teman-teman juga dapat mengerjakan bisa menggunakan Microsoft Excel atau Google Sheet. Yang mudah bagaimana nih teman-teman, menurut teman-teman? Aku biasanya Excel. Aku pengen coba challenge baru yaitu Google Sheet, ya udah silakan Google Sheet gitu. Nah, dikumpulin hasil pekerjaan teman-teman, dengan nama subjek, nama lengkap, studi kasus pekerjaan. Oke, mungkin ini, langsung ke breakout room ya, Kak Okta ya? Betul, Kak. Oke. Waktunya 15 menit ya, teman-teman. Oh, Kak Okta, aku jangan dulu dilempar ke itu ya, Kak? Oh, oke oke. Siap, Kak. Halo, Kak Taufan. Mohon maaf masih di-mute. Sorry, kok ke-mute ya? Sorry. Oke, teman-teman di sini ada yang mau sharing gimana? Ada yang mau ada satu kelompok yang buat volunteer mengajukan diri untuk jadi, share screen? Silakan. Nggak ada? Nggak ada, oke. Oke, kalau nggak ada, sebetulnya mau sharing aja sih. Kakak tuh pernah kerja di satu perusahaan konsultan. Perusahaan konsultan ini buat untuk mencat-mencatin orang, serius, yang seriously. Jadi berani buat mencatin orang, nggak buat mencatin orang, nggak berani buat mencatin orang. Nah, Kakak tuh kerja tuh ditarif. Jadi per orang, kalau misalkan berhasil itu dapat fee, 500.000 dan, per jamnya dihitung cuma 100.000 gitu. Jadi, si perusahaan kliennya itu, penyewanya itu buat jadi kayak, "Tolong pecatin dong 10 orang di gua, di saya nggak berani nih," gitu. "Oke, 10 orang, silakan daftarnya dicari." Dan kita tracking dulu background-nya kayak gimana, background-nya kayak, oh di pengalaman kerjanya ini aja. Terus dia orang mana, orang setempat atau enggak, dicari itu. Eee, Sampai dicari tuh, background ya, pendidikan, pengalaman itu dicari. Nah, berhasil tuh dari 5 orang tuh dari 5 orang tuh 3 orang udah berhasil, udah smooth di PHK-nya, smooth. PHK keempat orang itu agak kritis, dia nggak terima pokoknya. Tapi padahal kita udah kasih normatif sesuai undang-undang, udah kasih undang-undang, "Kenapa kamu nggak mau?" "Saya udah berkontribusi untuk perusahaan, saya udah bekerja selama 10 tahun, kenapa perusahaan mecat saya?" Gitu. Dia sampai nggak terima. Nah, udah sampai nggak terima, Bapak tahu perform Bapak kayak gimana? Bapak bisa membuktikan secara terbalik gitu. Misalnya, "Oke, ini ada, hasil saya nih selama 1 tahun terakhir,
saya naik terus, tapi setahun ke belakang Bapak lebih dari ini loh, lebih dari ini, tapi ada penurunan performa. Kenapa emang Bapak mau apa?" Gitu. "Oke, saya nggak terima, saya mau mengajukan ke Disnaker." "Nah, silakan nggak masalah, toh kita kasih secara normatif, secara undang-undang, tidak ada hal yang dilanggar, kita kasih efisien." "Oh enggak, kalau gitu, waktu itu saya ngasih 3 kali gaji." Dia baru dua tahun ya, kita kasih 3 kali gaji, dia pengennya 6 kali gaji. Nggak bisa, kita mau 3. Bapak mau mau ke Disnaker silakan, tapi waktu yang Bapak butuhkan untuk Bapak maju ke Disnaker, untuk Bapak, menyelesaikan laporan, ongkos pulang pergi, itu Bapak lebih lama, dibandingkan saya kasih 3. Saya bakalan tetap kasih 3, kecuali pengadilan yang memutuskan, seperti itu. Akhirnya Alot tuh gagal, yang keempat, yang kelima berhasil, keempat masih ngegantung. Kakak hanya selesai 2 jam, waktu itu dibayar, 500 kali 4 2.000.000 dan 100 kali 2 hanya, 5.000.000 sorry, 2.000.000 waktu itu. Tapi yang Kakak terima hanya 50%, karena Kakak, kerja di orang, kayak gitu. Akhirnya yang ke 4 orang keempat ini si perusahaan nelpon, "Pak, kita naikin deh tarifnya buat Bapak asal berhasil." "Berapa?" "Jadi 2.000.000," gitu, jadi 2.000.000. Kita kejar tuh, "Gimana, mau lapor atau mau selesaiin di sini?" Enggak Pak, saya mau tetap lapor." "Silakan," gitu. Akhirnya setelah seminggu, kita dapat panggilan di Disnaker, kita tunjukin bahwa kita udah sedia segini, sesuai normatif. Kata Disnaker apa? "Guess what?" Kata Disnaker, "Loh, apa yang dilanggar, Pak?" Akhirnya waktu itu kita selesai hanya dimediasi saja waktu itu dengan Disnaker ya. Tentu Kakak kasih, ditandatangani sama karyawan itu, sekitar 2.000.000 kayak gitu. Sekitar 3 kali gaji, sekitar 3 kali gaji. Plus ongkos dan lainnya itu masuk hitungan gitu. Dan Kakak akhirnya dapat 1.000.000 untuk ngejar 1 orang. Itu salah satu contoh, perusahaan jasa tadi, konsultan tadi gitu. Oke. Nah kalau kalau untuk tugas kan pasti udah nanti sama tutornya masing-masing ya. Udah dijelasin kayak gitu. Oke, terkait, tadi pekerjaan ini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak apa-apa, masih out of topic juga, asalkan masih relate dengan HR atau pembahasan kali ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan on mic ataupun chat. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo, masih nunggu nih. Nggak apa-apa. Oke, gimana rasanya, mungkin ada pertanyaannya, gimana rasanya apa, mem-PHK orang gitu. Gimana rasanya mem-PHK orang ya? Selama kita ngasih hal yang normatif, selama kita ngasih, penyampaiannya baik-baik, tidak usah yang ditakutkan atau tidak usah yang digugupkan. Ya udah jalani aja gitu. "Mohon maaf Bapak saat ini tidak bisa memenuhi ekspektasi perusahaan, jadi untuk itu kita berhentikan," kayak gitu. Oke. Terus gimana, mencat orang pernah ada intimidasi atau enggak? Enggak pernah. Sama kita penyampaiannya sesuai normatif atau sesuai undang-undang. Kita nggak pernah. Oke, hukum ketenagakerjaan juga ya untuk mendesak tadi. Oke, Kak Ridea lagi pertanyaan bagus nih. Kak, berarti kita juga harus tahu ya atau mengerti tentang hukum ketenagakerjaan juga untuk mem-PHK tadi. Tentu, of course, karena kita harus tahu seluk-beluknya supaya kita tidak, di counter balik gitu. Jadi selama ini, oh dia udah kerja 2 tahun, pekerjaan dia tetap, kalau kita mau PHK dia berarti harus sesuai undang-undang, PHK-nya apa dulu nih, efisiensi atau kerugian perusahaan. Kalau efisiensi cukup, 3 kali gaji saja, tapi kalau kerugian perusahaan cukup 3 kali dibagi setengah. Oke, rumus PHK itu gini, kalau 1 tahun 2 kali gaji, tambah 1, kalau 2 tahun 3 kali gaji, kalau 3 tahun 4 kali gaji, tambah 1. Paham ya? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah tahu, nah kita cukup 3 kali gaji. Tapi kalau perusahaan merugi harus nggak bisa mengklaim, "Kita sedang rugi," nggak bisa. Kita harus bisa membuktikan bahwa, perusahaannya itu rugi setelah ada audit dari akuntan publik. Ini ada aktanya bahwa kita sedang kerugian dari perusahaan gitu. Itu bisa kita setengah kali gaji, kayak gitu. Kayak gitu, setengah kali di-PHK. Setengah PHK itu berarti kalau 3 kali gaji cukup 1,5 aja, kayak gitu. Nah, oke. Oke, untuk Kak Dea ada yang mau ditanyakan lagi silahkan, nanti bisa di-chat ya, Kak Vicky tadi. Perusahaan bisa dituntut balik tidak, Kak? Selama tidak ada undang-undang yang dilanggar, itu tidak akan ada tuntutan balik untuk perusahaan. Tadi,
selama kita tidak ada yang dilanggar, itu tidak ada tuntutan balik. Tapi kalau misalkan perusahaan melanggar, contoh tidak memberikan haknya, kamu saya PHK ya, udah PHK aja gitu, nggak ada pesangon, nggak ada yang lain, udah PHK aja. Itu kita bakal bisa dilaporkan ke Disnaker, bisa sampai pengadilan, bahkan kalau tidak dibayar bisa ditutup perusahaannya, gitu. Seperti itu. Bahkan ekstrimnya itu pemilik bisa sampai di penjara kalau ada tindakan-tindakan lainnya, kayak gitu. Oke, Kak Vicky kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa silakan di chat. Nah, Kakak mau jawab pertanyaan Viko. Kak, gimana kalau seandainya perusahaan tidak mendaftar pekerjanya ke Disnaker? Apakah karyawan bisa melaporkan hal itu? Oke, yang namanya perusahaan itu diwajibkan wajib lapor ke Ketenagakerjaan WLK. Wajib WLKP, wajib lapor ke Ketenagakerjaan. Itu bisa secara offline dan online. Tapi sayangnya sekarang sudah 100% online untuk wajib lapor ke Ketenagakerjaan. Dan itu apakah kalau kita tidak mendaftarkan bisa melaporkan? Bisa. Melaporkannya gimana? Laporkannya karyawan tuh harus ngomong dulu ke Disnaker, Pak, apakah perusahaan ini sudah mendaftarkan karyawannya ke Disnaker? Oh sudah, nih ada WLK-nya. Kenapa? Emang kenapa? Oh enggak Pak, kalau ada apa-apa saya tenang. Oh iya, oke, itu hak kamu. Disnaker. Jadi kayak lapor ke Disnaker tuh, Pak, perusahaan saya tempat kerja nggak lapor ke Disnaker nih, nggak lapor ke Disnaker. Biasanya akan langsung didatengin sama perusahaan. Diminta legalitas, sudah itu tolong kamu itu ya, gitu. Nah itu. Laporkan, baik secara online maupun offline. Tapi suka diarahkan sekarang itu online, karena biar supaya ada rapih, tertib administrasinya. Gitu. Oke, Kak Piko, kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan. Kak Dea, udah Kak, terima kasih Kak Taufan masih jawab. Nah, oke Kak Dea, Kak, thank you. Iya, Kak bentar Kak. oke boleh. Sorry Kak, izin off cam. Boleh. Gimana? Nah, jadi tadi kalau seandainya kita mau ngelaporkan ke Disnaker ini, itu boleh lewat online kah atau harus ke kantornya kah? Oh, oke. Pertanyaan bagus. Kalau lapor bisa online atau offline? Pertanyaan bagus banget, Kak Piko. Jadi sekarang tuh ada yang namanya lapor.go.id. Itu efektif banget buat ngelaporin. Dan kakak salah satu terlapor ya tentunya ya. Sebagai industri relation banyak lapor. Pak Taufan di telepon Sadis Snaker. Ada karyawannya tuh ngelapor. Masalah apa? THR nggak disesuai. Nah, THR, oke Bu, kita tripartit gitu. Oke, ketemu sama Disnaker, dijelasin, ini bukti pembayaran THR-nya, kita apa yang nggak sesuai? Oh ternyata si karyawannya kurang paham. Dia lapor nggak secara offline tapi secara online lewat lapor.go.id kayak gitu. Tapi kok Oke Kak, thank you Kak. oke, sama-sama, thank you. Ini dari Kakak Sandra, company asing yang buka di kantor cabang Indonesia tetap harus mendaftarkan diri ke Disnaker juga ya? Harusnya Mas. Tentu, of course, selama dia berdiri di perusahaan Indonesia, itu wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Artinya dia harus lapor juga, harus dan lain-lain juga, seperti itu. Jadi maupun perusahaan asing dan negeri itu wajib kedudukannya sama, harus lapor. Oke. Kak Vicky, apabila ada karyawan yang kurang perform, lebih baik PHK atau dibikin tidak nyaman karyawan tersebut? Oke. Nah, sebelum PHK itu ada yang namanya tahap coaching. Nah, oke, kita bicara itu dulu deh, punishment. Sebetulnya pembahasannya di luar, tapi nggak apa-apa lompat. Sebetulnya itu ada perusahaan punishment yang artinya kita ada coaching dulu. Sebelum dia coaching, sudah coaching apa? Sudah coaching dia tuh coaching dia masih berusaha untuk memperbaiki. Kurang perform lagi, SP1. Dia masih berusaha untuk memperbaiki SP2, tapi nggak perform SP2. Masih berusaha terus SP3. Nah, SP3 itu setelah SP3 wajib kita kena PHK kayak gitu. Tapi ada juga treatment khusus terus karyawan yang sengaja pengen di PHK nih, Kak Fikri. Aku pengen di PHK sengaja aja, padahal dia bisa gitu. Misalnya tolong bikinin laporan A, dia sengaja nggak bisa. Nah itu harus emang kurang ajar ya. Kurang ajarnya tuh kita udah ngasih kesempatan, dia nggak berusaha, dia malah leha-leha pengen sengaja ini di PHK. Itu wajib dibikin gak nyaman kayak gitu. Kita lihat dulu juga karyawan yang wajib kita PHK secara normatif atau secara karyawan yang aduh ini kurang ajar deh gitu. Kayak gitu sih.
Tapi at least, gimana pun, tetap, kalau misalkan pengen jalan aman, jalur tengah atau jalur kita udah PHK aja secara normatif, kayak gitu aja. Kalau enggak, kita punya cabang, lu mau kita keluar, Senin gitu, lu mau gua lempar keluar, kan lu nggak sengaja, dulu dengan sengaja, kayak gitu. Misalnya dibikin, "Oh tolong bikin laporan A ya," gitu, due date-nya due date-nya hari Jumat ya. Kalau ada kendala bisa dikomunikasikan, "Pak, saya ada kendala ini nih." "Oke, ini," kayak gitu, seperti itu. Ada kendala, itu bisa sampaikan ke atasan. Kalau misalkan nggak sengaja, biar aja, biar gua di-PHK." Kalau kita posisinya sebagai owner kan kesal juga gitu dengan sengaja dia mem-PHK. Kalau kita pengen aman, udahlah, aku nggak mau urusan sama Disnaker, udah dia kasih aja, normatif gitu. "Nih kamu pengen PHK, oke, tapi rekomendasi kerja ketika kamu, mau melamar ke tempat lain kan selalu ada background checking. Background checking-nya itu nelpon, 'Bener nggak kayak gini, performnya gimana?' Antar HRD itu suka komunikasi kayak gitu. Oh, dia aman kok, resign biasa. Nah, itu biasa gitu. Oh, dia aman Pak, dia kena PHK tapi nggak ada masalah, cuman pengurangan aja, dia yang kena kebetulan, tapi so far nggak ada masalah kok, nggak ada masalah serius. Dia cuman kena PHK aja. Oh iya, oke, kita terima gitu. Itu antar HRD tuh ada komunikasinya dan ada bisa komunikasi kayak gitu. Tapi udah kalau karyawan tadi yang kurang ajar, sengaja sengaja nggak perform kayak gitu, eee udah lu mau normatif nih, gua kasih. Tapi kalau ada HR atau ada rekrutmen yang nelpon ke gua nggak mau kasih lu rekomendasi, kayak gitu. Itu realita di dunia HRD tuh kayak gitu. Ya, selamat datang di dunia kerja, kayak gitu, teman-teman. Jadi sebaiknya kita melakukan kewajiban kita dan perusahaan pun harus melakukan kewajibannya, kayak gitu. Itu sih simpelnya. Saya pikir ya. Nah, untuk Kakak Sandra, untuk tahu company itu sudah resmi terdaftar di Disnaker atau belum, gimana ya Mas? Apakah bisa melakukan pengecekan secara mandiri? Kalau kita bisa melakukan secara online, sayangnya belum ya. Perusahaan ini sudah terdaftar atau belum? Kita bisa mendatangi ke Disnaker ke domisili perusahaan. Misalnya domisili perusahaannya itu katakanlah let's say di Bandung Kota. Oke, berarti ke Disnaker Kota. Kita pengen ngecek aja secara mandiri. Pak, "Punten Pak, mau ngecek ya, saya salah satu karyawan dari ini, tapi punten ya Pak, tolong dirahasiakan identitas saya. Saya mau hanya memastikan apakah perusahaan yang tempat saya bekerja itu sudah terdaftar di Disnaker apa belum?" Nanti dicek di bagian frontliner, "Oh iya, sudah Pak, Bu, ini sudah terdaftar." Kayak gitu Kakak Sandra, itu is okay, nggak masalah. Atau kalau misalkan, kita domisilinya ada di Batam gitu, kita bisa kota Batam, Disnaker ke kota Batam, kayak gitu. Seperti itu sih. Bisa dilakukan pengecekan mandiri, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada platform online yang kita bisa ngecek secara, eee, secara daring ya, secara, eee, online kayak gitu. Oke oke siap kalau gitu. Kita fokus dulu ke, materinya ya. Oke, sama-sama Kakak Sandra. Nah oke, tadi sharing review udah semua, next. Nah, kira-kira apa kegunaan dari pendataan kehadiran? Silakan. Oke, diskusi. Apa penggunaan dari pendataan kehadiran? Ngitung gaji, ya, menghitung, presensi yang nantinya akan output-nya gaji. Untuk penggajian, betul. Buat hitung gaji, betul. Ada lagi? Wah, keren-keren nih Kakak Sandra, Dea, Anissa, keren-keren nih. Ayo, apa lagi? Tunjangan transport, bisa. Kalau ada salah satu perusahaan yang ngasih tunjangan transport ke salah satu karyawannya, ada input-nya tunjangan transport, ya itu buat itu juga, silakan. Ada lagi silakan? Kinerja, yes, untuk menghitung, kalau misalkan dia telat atau enggak itu masuk kinerja. Oke, yuk, halo Kak Okta. Oh, oke. Nah, metode pencatatan waktu kerja yang tadi untuk penggajian, tunjangan transport kinerja, ketekunan karyawan, itu metode yang pertama absensi manual, yang kedua fingerprint. Absensi manual tuh kayak catat biasa ya, catat, tulis tangan gitu, minta tanda tangan, tulis, ditandatangan oleh SPP atau HRD. Fingerprint pakai sidik jari,
scan ID card. Jadi dikasih ID card, sekarang udah canggih ya, scan ID card, itu bisa langsung kebaca, oh ya kartu punya dia. Cuman punya kelemahan, kalau titip absen gimana? Ya seperti itulah, makanya setiap perusahaan itu yang pakai fingerprint, yang absensi manual, sama scan ID card itu biasanya selalu ada CCTV, jadi untuk nge-record kayak gitu. Yang terakhir itu melalui aplikasi HR, Talenta atau Drawingbox. Jadi kakak juga informasi, kakak juga kerjanya hybrid, kadang di kantor, kadang di rumah ya. Dan absensinya cukup di aplikasi Grid Day. Jadi jam 9 mau di rumah, mau di mana, cret, udah. Jam 6, cret, udah selesai seperti itu. Itu sih contohnya. Oke, seperti itu ya contohnya. Oke, next kalau Kak. Oke, mengelola perizinan dan cuti karyawan. Oke. Jadi, tugas admin secara umum dalam mengelola perizinan dan pengajuan cuti. Jadi mengerti tentang tipe-tipe cuti. Cuti itu ada cuti yang dibayar dan cuti yang tidak dibayar, atau namanya izin tidak dibayar. Tapi bedanya nanti kita jelaskan ya. Izin tidak dibayar dan cuti dibayar. Kalau cuti wajib dibayar. Izin dibayar, izin tidak dibayar, dan cuti dibayar. 2, mengerti proses pengajuan cuti dan menjelaskan kepada karyawan. Kayak itu. Jadi kalau karyawan nanya, Kak, aku kemarin pakai surat sakit itu cuti dibayar atau izin tidak dibayar atau izin dibayar ya? Yang ketiga, memastikan permintaan cuti dan persetujuan sudah sesuai dengan ketentuan. Keempat, mereka perizinan dan pengajuan cuti dalam satu dokumen terintegrasi. Oke. Oke, teman-teman di sini, next dulu deh, Kak. Nah, teman-teman, bisa sebutkan nggak contoh izin dibayar? Izin dibayar ada yang tahu? Cuti melahirkan, Kak. Betul, cuti melahirkan. Good. Situ siapa yang jawab? Arum. Oh, Arum. Oke, thank you Arum. Good. Cuti melahirkan. Dan itu harus dibuktikan dengan kan kita ada itu ya, perusahaan itu wajib kasih BPJS ya. Itu wajib dibuktikan dengan surat keterangan waktu melahirkan tuh disebutnya apa sih? Aduh lupa lagi. Waktu proses melahirkan gitu. Ada misalnya tanggal 8 Desember itu ada suratnya dan itu kita bisa melampirkan itu kayak gitu. Cuti tahunan, betul. Kak Monik cuti tahunan. Nah, Kak Anissa itu sakit, betul. Sakit selama dapat menunjukkan surat sakit seperti ini, itu perusahaan wajib ngasih izin istirahat dan cutinya tetap dianggap hadir, kayak gitu. Tetap dianggap hadir, tidak boleh dipotong selama dapat menunjukkan keabsahan surat sakit, kayak gitu ya. Surat kelahiran anak, ya betul. Apa sebutnya? Bentar, kakak googling dulu. Lupa lagi deh. Penasaran ya? Waktu melahirkan disebut HPL. HPL, sorry. HPL. Oke, melahirkan surat oke. Oke, persalinan, ya. Cuti keguguran dan kedukaan, ya. Misalnya ada cuti keguguran tuh seorang karyawati itu ya, melahirkan keguguran itu wajib dikasih cuti selama 1,5 bulan atau 45 hari kalender kayak gitu. Surat kelahiran anak, nah surat kelahirannya tuh jadi kalau misalkan dua-duanya karyawan, suami istri karyawan nih, kakak mau brainstorming ya. Contoh ada dua karyawan di perusahaan berbeda, istrinya melahirkan, kira-kira yang dapat cuti siapa? Anaknya, suaminya atau istrinya? Ada yang tahu? Misal ada si A sama si B menikah, si A laki-laki, si B perempuan. Si A suami istri, ya betul Kakak Sandra, dua-duanya harus dapat cuti, tapi beda harinya. Untuk sekarang yang di undang-undang itu seorang ayah hanya mendapatkan 2 hari cuti selain hari libur atau kalender merah. Sementara untuk istrinya diwajib dicuti sekurang-kurangnya minimal 3 bulan kalender kayak gitu ya, atau 90 hari. Oke. Suami istri bisa juga bisa. Kayak
Tapi suami kayaknya singkat betul banget. Untuk suami saat ini nggak friendly ya, hanya 2 hari kayak gitu. Ada Capricorn izin keluarga ada yang meninggal dunia. Oke, yang ada izin orang tua itu 2 hari, izin keluarga orang tua 2 hari, keluarga satu rumah 1 hari. Anak istri meninggal itu 2 hari, anak istri suami meninggal itu 2 hari. Cuman 2 hari ya, singkat banget ya, tapi itulah. Sampai sekarang belum ada revisi undang-undangnya untuk hari cuti kedukaan. Dan biasanya kalau pengen cuti tambahan, biasanya campur cuti tahunan, kalau misalkan udah dapat cuti tahunan. Nah, nanti kita jelasin, kapan sih kita dapat cuti tahunan dan minimal berapa hari yang harus kita dapatkan, kayak gitu. Tapi suami kayaknya durasinya singkat, betul, suami tuh durasinya singkat banget, 2 hari. Ya, musibah seperti bencana alam. Betul, bencana alam, kebakaran rumah, banjir, itu selama dapat dibuktikan, contoh dengan link berita, ataupun dengan kalau misalkan sudah surut, minta surat ke desa atau kelurahan bahwa keterangan sedang ada bencana alam banjir, itu wajib dikasih sekurang-kurangnya 1 hari. Oke. Betul, bencana alam juga sama. Oke, next. Silakan, Kak Pra. Nah, oke, seperti yang dijelasin tadi, cuti itu ada 2, cuti berbayar dan cuti tidak berbayar. Paid leave atau bahasa Inggrisnya tuh paid leave ya, cuti berbayar tuh, atau cuti tidak berbayar, unpaid leave, memotong gaji jika diambil. Kalau ada jatah cutinya, ya jatah cutinya diambil. Oke, next. Oke, jenis-jenis cuti berbayar berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Contoh yang tadi cuti tahunan, cuti sakit, cuti haid, cuti hamil melahirkan, cuti keguguran, cuti lahiran, atau tadi ya, seorang suami yang istrinya melahirkan itu cuma 2 hari, dan cuti kedukaan 2 hari, suami, istri, anak, menantu, orang tua, dan 1 hari untuk keluarga satu rumah. Misalnya kakak, adik itu hanya 1 hari, kayak gitu. Dan cuti tahunan itu diberikan sekurang-kurangnya atau minimal setelah dia 12 bulan bekerja secara terus-menerus, itu wajib perusahaan ngasih cuti sebanyak 12 hari. Gitu ya. Minimal 12 hari. Mau ngasih lebih, silahkan. Perusahaan mau ngasih, aku mau ngasihnya 16, terserah aku dong, silahkan. Tapi kalau misalkan perusahaan hanya bisa ngasih minimal 12, boleh. Tapi nggak boleh kurang dari 12. Nah, terus dilihat juga, kita kan suka ada cuti bersama ya, pas Lebaran atau pas Natal, itu suka ada cuti bersama. Itu memotong cuti tahunan yang akan kita ambil atau yang akan kita dapat. Ingat loh, cuti bersama itu memotong jatah cuti 12 hari. Oke, ada pertanyaan nih, Kak Leo. Semisal dikasih cuti, tapi karyawan nggak pernah ambil, cuti itu bagaimana, Kak? Nah, oke, ada dua perusahaan. Perusahaan pertama itu kalau lu harus ambil. Kalau nggak ambil, hangus, kayak gitu. Itu. Kalau ambil selama masa aktifnya tuh 1 tahun atau 1,5 tahun. Kalau nggak lebih dari itu hangus. Ada yang perusahaan yang kedua nih, lu kalau nggak bisa ambil cuti karena kerjaan lu banyak, nanti kita bayar cutinya. Kayak gitu. Kaleo ya. Ada 2 perusahaan dan dua-duanya sah. Selama dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kayak gitu. Jadi ada satu perusahaan, kalau perusahaan kakak dulu kayak gini, kalau misalkan nggak cuti nggak diambil, itu pada saat akhir tahun si atasan tuh wajib ngasih cuti, sisa cuti. Katakanlah dia nggak pernah ambil, selama 12 hari wajib. Kakak waktu itu tahun 2021 nggak ambil cuti tuh, tahu-tahu ditelepon, lu nggak boleh masuk kerja ya, kalau nggak gua yang kena SP gitu. Kenapa Pak? Lu disuruh cuti, kagak cuti-cuti mulu, udah lu 12 hari libur. Ya kakak jujur aja, 12 hari itu nggak ngapa-ngapain gitu. Ya diem aja di rumah gitu. Itu contoh ya, 12 hari itu. Oke, kalau hari raya termasuk cuti tahunan nggak, Kak? Oke, kalau pas tanggal merahnya, nggak. Pas tanggal merah, contoh Lebaran 2 hari atau Natal tanggal 25, nggak. Tapi kalau ada di kalender, ada cuti bersama, itu motong cuti tahunan, kayak gitu. Itu potong cuti tahunan. Meskipun kalian belum dapat cuti tahunnya, nanti udah 12 bulan atau 1 tahun, nggak bulat 12, karena udah kepotong cuti bersama. Contoh cuti bersama tahun ini aja Lebaran 4, Natal 1, 5. Berarti sisa 7 kayak gitu. Ya, Kak Anissa ya. Nah, tapi kok kalau misalkan cuti haid nggak pernah diambil, apa bisa dialihkan cuti tahunan? Oke, cuti haid itu nggak bisa diambil ke cuti tahunan. Kenapa? Karena cuti haid itu didapat kalau misalkan si karyawannya udah ke kantor, terus dia sakit.
sakit, aduh nggak kuat gitu, dibawa ke klinik atau dibawa ke klinik kantor, kalau klinik pabrik atau klinik terdekat, dia masih sakit. Ini wajib istirahat. Nah itu udah gitu aja. Itu nggak bisa dikasih, nggak bisa kalau nggak pernah diambil, nggak bisa disatukan dengan cuti tahunan. Kalau misalkan berangkatnya dari rumah, "Aduh Pak, mohon maaf, ini saya nggak bisa masuk cuti, saya sedang cuti haid." Oke, dengan cuti haid, nah peran teman-teman sebagai HR admin itu wajib, oke dia cuti haid, kan siklus haid itu ada, koreksi ya Kakak bila salah ya, siklus haid itu, 7 sampai 14 hari untuk perempuan, misalnya minggu pertama dia nggak masuk tanggal 1, dia nggak masuk karena cuti haid. Tiba-tiba tanggal 20 dia cuti haid lagi. Oke, mungkin sebagai perempuan kalian bisa menilai, ini suspicious nggak atau mencurigakan nggak, kok dia banyak cuti haid, gitu. Kayak gitu ya contohnya ya. Nah itu wajib kita konfirmasi ke karyawannya. "Kamu benar kenapa? Emang ada sakit atau apa?" "Oh iya, emang saya ada, kelainan khusus yang membuat siklus cuti saya itu 2 kali dalam sebulan." Itu ada contohnya. Kalau cutinya lebih dari 2 hari, apakah sisanya gajinya dipotong, Kak? Oke, yang namanya cuti haid itu 1 hari, tapi kalau misalkan dia lebih hari, kita wajib mintakan surat rekomendasi dari klinik, kayak gitu. Dari klinik, Paskes, atau, pengobatan resmi. Seperti apa pengobatan resmi? Klinik, dokter, puskesmas, rumah sakit, itu wajib. Kalau lebih dari 1 hari, karena cuti haid itu hanya 1 hari, kayak gitu, dalam satu siklus haid. Kayak gitu. Kalau lebih misalkan dia masih sakit, periksa, mungkin ada kelainan ya. Tapi koreksi ya, Kakak takut, "Oh, enggak Kak, nggak sesuai." "Nggak apa-apa, bebas." "Enggak kok, aku juga sakit sama cuti haid 3 hari kan beda-beda ya." Itu wajib karena mungkin ada sesuatu eee, yang salah gitu. Itu wajib kita mintakan surat surat sakit resmi di di tadi pengobatan resmi, kayak gitu. Oke, next. Oke, nah ini juga berdasarkan kerjaan ya, menikah tuh 3 hari, baik si mempelai pria atau mempelai wanita tuh dikasih hari, 3 hari. Menikahkan anak, kita punya anak dinikahkan di 2 hari. Membaptis anak 2 hari dan menghitankan anak 2 hari, kayak gitu. Terus boleh nggak, cutinya, hitanannya hari Sabtu? Nah, cutinya ngambil Jumat sama Senin, bisa, harus bisa gitu. Atau enggak, aku mau hitanannya hari Jumat, hari Sabtu, tapi cutinya mau Senin, Selasa, boleh. Boleh kok, bebas. Selama itu 2 hari dan dapat kan ada surat hitan ya, ada surat hitan yang diminta di tempat hitan atau di tempat, dokter. Itu kan bisa minta surat hitan. Itu sebagai bukti ke admin HR atau ke HR satu perusahaan bahwa saya telah bukti saya benar-benar, menghitankan anak, kayak gitu. Next. Oke. Nah, terus, pertanyaan tadi, ada sakit ya, sakit izin cuti sakit atau izin sakit, itu wajib kita bayar. Tapi kalau misalkan sakitnya menahun atau lama, itu perusahaan tetap harus bayar. Ada surat keterangan dokter, misalnya dia koma koma. Nah, untuk 4 bulan pertama kita wajib ngasih 100% gaji, wajib. 4 bulan kedua ada 75% gaji. Contoh, bulan ke-5 sampai bulan ke-8, itu wajib ngasih 75% gaji, kalau dia masih koma, atau masih lumpuh, atau, pokoknya perlu perawatan yang dirawat di rumah sakit, gitu. 4 bulan ketiga itu wajib kita ngasih 50% dari gajinya. Atau bulan ke-9 sampai bulan ke-12. Nah, untuk berikutnya, sampai sebelum di PHK itu 25% gaji, kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalkan mau PHK silakan, mau habis kontrak silakan, tapi sebelum itu kita harus ngasih gaji secara proporsional. 4 bulan pertama 100, 4 bulan 1 sampai bulan 4 100% gaji, bulan ke-6 bulan ke-5 sampai bulan ke-8 itu 75% gaji, kayak gitu, ya. Kontrak habis sih, ya udah, mohon maaf kontrak nggak bisa dilanjutin gitu. Kita udah ngasih gaji, kayak gitu ya. Oke. Ada lagi silakan. Pertanyaan? Oke, Kakak kasih contoh lagi dulu. Ada, si A itu, salah satu karyawan yang gajinya 10 juta per bulan. Dia sakit. Nah, selama 8 bulan, dia tetap sakit. Nah, Kakak pengen tahu, berapa gaji yang dia dapatkan selama bulan ke-7 dan bulan ke-8? Atau bulan ke-7 aja deh, berapa gajinya?
yang dia dapatkan? Gajinya 10 juta, dia selama 8 bulan sakit. Nah, bulan ke-7 berapa gaji yang dia dapatkan? Di kolom komen aja. Nggak usah takut salah, nggak usah takut salah. 7,5 juta, betul Kakak Sandra, 7,5 juta. Ada lagi? Oke, ya, oke nggak apa-apa. Jawaban Kakak Sandra cukup mewakili, betul 7,5 juta. Nah gitu ya, 7,5 juta. Itu wajib dia dapatkan di bulan ke-7 dan bulan ke-8. Kalau misalkan dia sakitnya 12 bulan, mau tanya, bulan ke-10 dia dapat berapa? Ada yang bisa jawab silakan, 5 juta. Betul Kak Piko, 5 juta. 50%, 5 kata Via, betul banget 5 juta. 5 atau 5 juta. Hitungnya cukup mudah kan? Tapi harus ada surat keterangan dari rumah sakit atau dari dokter. Ingat loh, harus ada surat keterangan rumah sakit surat keterangan dari rumah sakit atau dari dokter atau surat yang dinyatakan secara sah menurut undang-undang yang berlaku tuh puskesmas, dokter, rumah sakit, sama klinik. Kalau bidan belum, nggak bisa. Gitu. Bidan itu hanya untuk surat keterangan melahirkan saja. Oke, ada lagi next Kak Okta. Oke, proses pengajuan cuti dan izin. Oke, mungkin sebagian udah baca, Kakak kayak reminder aja ya. Karyawan mengajukan cuti kepada atasan dengan mengisi formulir atau sistem. Terus selanjutnya karyawan mendapat persetujuan dari cuti dari atasan, admin menerima pengajuan cuti, persetujuannya informasi yang diperoleh catat dengan benar. Oke, admin merekap dan memberikan email notifikasi terkait jumlah cuti yang sudah dipakai, sisa yang belum terpakai dan masa kadaluarsa cuti tahunan. Oke, kalau misalkan di aplikasi itu secara otomatis. Kalau misalkan kita meminta sebelumnya, tapi ingat teman-teman prosedur cuti itu. Prosedur cuti itu kita nggak boleh langsung mengajukan, nggak boleh. Kita harus bicara dulu secara verbal. Ma, Pak, Bu, Mas, Mbak, aku izin cuti ya tanggal sekian sama tanggal sekian. Mau kemana? Aku pergi mancing. Itu boleh loh. Itu aku mau istirahat aja di rumah. Nggak masalah, cuti itu hak kalian. Selama pekerjaannya, tapi ingat, selama pekerjaannya itu, kalian bisa pertanggungjawabkan. Tapi sebelum cuti, aku akan serah terima dan akan menyelesaikan pekerjaanku yang masih outstanding. Kayak gitu. Oke? Pekerjaanku yang masih outstanding. Jadi kalau kalian misalkan mau cuti mancing, cuti tahunan untuk alasan mancing, dia setuju atasan, is okay. Kita sebagai admin HR nggak boleh, apa ini cuti mancing? Nggak bisa. Kita harus tetap memaklumi. Toh cutinya nggak dipakai untuk misalnya ikut gerakan separatis, nggak. Aku ikut OPM, ya itu aku ikut ISIS, nggak itu baru apa nih ikut ISIS, ikut OPM, panggil, itu baru nggak boleh. Tapi kalau selama only mancing, shopping, nonton Netflix, is okay, nggak masalah. Selama pekerjaannya tidak ada yang outstanding atau tidak ada yang digantung kayak gitu. Nggak masalah ya, cuti itu bebas dan cuti itu adalah hak karyawan. Selama yang pertama atasan yang menyetujui atau yang kedua tidak ada pekerjaan yang menggantung. Kita sebagai atasan kita harus bisa, kita sebagai karyawan juga harus menyampaikan dengan bahasa yang baik kayak gitu. Oke, itu aja mungkin. Kita biasakan untuk tetap jujur dan apa adanya. Selama bahasa yang disampaikan baik. Pergi mancing untuk refreshing, ya kan simpel kan kayak gitu. Oke. Terkait cuti ada yang masih bingung nggak? Silahkan ditanyakan, mau on mic atau mau di chat silahkan. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Oke. Menurut teman-teman di sini, informasi apa yang diperlukan atasan untuk menyetujui permintaan cuti yang diajukan karyawan? Oke. Contoh, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau mengajukan cuti, atau informasi ke teman-teman sebagai atasan, informasi apa yang teman-teman harus dapatkan ketika bawahan atau tim teman-teman itu mengajukan cuti? Informasi apa yang harus didapatkan? Berapa lama cutinya? Betul, Kak Lili. Tanggal harinya, betul. Berapa hari kamu mau cuti? Berapa hari Mas kamu mau cuti? Tanggalnya berapa gitu? 2 hari, tanggalnya 7 sampai 8. Alasan cutinya apa? Boleh kok kita nanya kayak gitu. Alasan dan sisa cuti itu. Oke, mungkin kalau alasan cuti betul, sama sisa cuti betul. Alasannya
aku mau pergi mancing, emang sisa cuti kamu ada berapa? 4 Pak, kamu mau cuti 2 hari? Ya udah, buat mancing ya, oke, mudah-mudahan habis mancing kerja kamu udah bener lagi, kayak udah refresh lagi, kayak gitu, itu boleh. Data pribadi mungkin kalau ada hal urgent itu ada telepon atau email. Kalau misalkan perusahaannya ada perusahaan yang melarang untuk menelpon saat cuti, kamu cukup email aja. Kayak gitu harus loh. Sama alasan dia cuti. Oke, bentar ya. Oke, data kada Monik ya, Kak Monik. Aduh, 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 bentar, bentar. Kucing kaki masuk nih. Bentar ya, sorry ya. Oke, oke, sorry. Oke, sorry. Alasan sisa cuti, ya betul data pribadi tadi ya, boleh ngasih nomor HP atau nomor email aja gitu. Tanggal cutinya kapan, cutinya apa? Ya tanggal cutinya betul, Kak Anissa, tanggal cutinya kapan? 78. Cuti apa? Cuti tahunan atau cuti apa? Kan kalau cuti, oh ya Kakak mau ada 2 nih, ada yang cuti memotong cuti tahunan, ada yang enggak. Contoh apa yang memotong cuti tahunan? Tadi alasan pribadi, mau ke pernikahan saudara, mau ke apa, mau ke mancing, mau Netflix-an, mau, menghadiri menghadiri apa, menghadiri, eee, ibadah atau menghadiri orang yang nganter ibadah umroh atau apa gitu. Oke. Nah, terus, yang nggak memotong cuti tahunan apa? Yang nggak memotong cuti tahunan tadi, cuti haid, cuti, menghitankan anak, cuti kedukaan, cuti menikah, itu sama sekali tidak memotong cuti tahunan. Ingat ya, harus dibedakan ya. Kalau cuti tahunan itu cuti yang di hari pribadi aja, tapi kalau menikah, melahirkan itu tidak sama sekali tidak memotong cuti tahunan. Ingat, harus punya knowledge seperti itu. Kalau misalkan teman-teman sebagai posisinya sebagai admin HR wajib mengetahui hal itu dan kalau sebagai karyawan kalian harus jangan mau, "Lah kok aku kan cuti, menikah kok cuma 3 hari kok, nggak nambah kok, cuti tahunan aku dipotong." Nah, harus bisa konfirmasi kayak gitu. Oke, Muhammad Yusuf cuti yang diambil, ya cuti yang diambil berapa hari, nama karyawannya, ya betul kita harus wajib. Siapa nama karyawannya kalau kita dapatnya dari atasan, sama tanggal cutinya. Oh tanggal 7 dan 8 kita wajib input di sistem atau di Excel atau di, HRIS ya. Next Kak Okta. Oke, sekarang maju ke studi kasus. Oke, kamu ada seorang teman-teman di sini seorang admin HRGE di PT Angkasa Jaya. Suatu hari teman-teman diminta oleh atasan teman-teman untuk membuat formulir pengajuan cuti karyawan yang ingin mengajukan cuti, ya. Nah, informasinya udah ada. Nah, teman-teman buat, form pengajuan cuti sesuai ketentuan. Oke, itu aja ya, dapat dikerjakan di Google Docs atau Microsoft Word. Tadi yang banyak disampaikan kata Muhammad Yusuf, cuti yang diambil, nama karyawan, tanggal cuti, sisa cuti, harus ada tuh gitu, memuat itu si formnya. Oke, mungkin, untuk ini saya serahkan ke Kak Okta ya, untuk, kembali ke di-sign ke BOR masing-masing. Oh iya, Kak Taufan kalau untuk studi kasus 2 ini dikerjakan mandiri sama teman-teman ya? Oh iya, sorry, Iya. iya. Jadi Oh, boleh oke. lanjut ke materi selanjutnya Kak Taufan, tapi kalau misalkan Oke. nih, teman-teman yang udah baca studi kasus terus mau nanya dulu nih terkait formulir ini, boleh banget ya Kak, tanya-tanya Ya, dulu nih sebelum lanjut materi. oke, silakan. Oke, teman-teman yang udah mengerjakan ini atau mengetahui ini atau mau bertanya soal cuti atau apapun silakan, ada yang mau on mic, mau di chat silakan. Udah mulai warming up ya, Kakak kasih tadi warming up soal pemecatan, ayo. Itu hopefully bisa men-trigger teman-teman di sini buat bisa, lebih aktif bertanya, seperti itu. Oh ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Boleh soal soal materi, boleh soal form, silakan bebas. Atau yang berhubungan dengan cuti. Nah, Kak Ahmad Fauzi nih, seneng nih.
Kak, misal ada seorang karyawan yang cutinya 7 hari di tahun ini, sedangkan tahun ini dia sudah mendaftar ibadah haji selama 40 hari. Apakah termasuk pemondokan cuti tahunan? Oke. Nah, kalau cuti itu tidak berbayar, semisal 1 hari begitu hitungannya, potongannya bagaimana ya, Kak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, tergantung dari, perusahaan teman-teman nih. Misal, Kak Ahmad Fauzi ini bekerja di perusahaan, Maju Mundur, misal ya, di perusahaan Maju Mundur Ahmad Fauzi ini. Dia udah bekerja 3 tahun. Di peraturan perusahaan tidak dimuat nih, untuk cuti umroh atau cuti ibadah haji tidak dimuat. Tidak dimuat nih di peraturan perusahaan. Untuk pergi haji, itu jatuhnya gimana? Oke, yang 7 hari, 40 hari kalender ya, berarti, hitunglah 40 hari kalender, hari kerjanya hanya, kita hitung hanya 30, 10 harinya libur gitu. 30, oke, berarti 30 dikurangi 7, karena cutinya udah kita ngambil cutinya aja, kita hanya mencari, eee, masuk tidak dibayar, oke, izin tidak dibayar. Cara pemotongannya gimana? Cara pemotongannya gampang, gapok gaji pokok dibagi dia hari kerjanya apa, Senin sampai Jumat, cuman 21, jadi gapok dibagi 21. Hitungan per hari gaji per harinya segitu, Kak Ahmad ya, Kak Ahmad, Fauzi ya. Oke, Kak Ahmad Fauzi dulu nih, misalnya, sorry sorry, oh ini, pertanyaan 2 pertanyaan yang berbeda Ahmad Fauzi, oke. Oke, jadi misalkan ibadah haji tergantung perusahaannya itu, dapat dituangkan nggak, diatur nggak di peraturan perusahaan ibadah haji. Oh diatur, oh berarti nggak motong cuti tahunan, tapi udah ibadah haji aja 40 hari, kayak gitu. Cuti tahunnya tetap utuh. Tapi kalau misalkan nggak dipotong, nggak diatur, berarti sisanya izin tidak dibayar selama dia di ACC untuk, di-approve atasan untuk ibadah haji. Kalau misalkan, "Oh maaf, kita nggak bisa karena kamu ngomongnya dadakan." Mau nggak mau perusahaan akan mengirimkan surat, panggilan pertama, panggilan pertama itu 3 hari dia tidak masuk, panggilan kedua 2 hari, hari kelima, dan selanjutnya akan dinyatakan, mengundurkan diri selama udah 2 kali panggilan, 5 hari berturut-turut, itu karyawan dinyatakan pengunduran diri tanpa kita kasih pesangon, kayak gitu. Gitu ya, Kak ini ya, Kak Ahmad ya. Hopefully bisa membantu atau bisa menjawab. Kalau misalkan masih kurang jelas, nggak apa-apa ditanyakan lagi. Nah, Kak, kalau cuti tidak berbayar, semisal 1 hari begitu, hitungannya potongannya bagaimana ya, Kak? Contoh cuti tidak berbayar apa? Tiba-tiba ibu kita koma, misal ibu kita tiba-tiba koma, nggak meninggal belum, koma kita ingin mendampingi, cuti kita habis atau kita belum dapat cuti. Potongannya gimana? Seperti yang saya jelaskan tadi, gapoknya kalau hari kerjanya 6 hari dibagi 5, gapok dibagi 25, kalau hari kerjanya cuma Senin sampai Jumat atau 5 hari, gapok dibagi 21. Itu hitungan, potongan per hari, seperti itu. Ya, oke, Kak Leo, semoga bisa menjawab, kalau kurang jelas nggak apa-apa tanyain lagi. Nah, Kak Lili, ketentuan ajuin cuti itu minimal berapa hari sebelum cuti, Kak? Nah, pertanyaan bagus. Ini tergantung dari perusahaannya masing-masing. Kalau perusahaan Kakak dulu itu 3 hari minimal. 3 hari, untuk cuti tahunan 3 hari. Cuti tahunan, cuti menikah, cuti menghitankan anak, membaptis anak itu minimal 3 hari sebelum pemberitahuan. Ada yang seminggu sebelum. Kan cuti itu ada yang direncanakan, ada yang tidak. Teman-teman saya mau tanya, cuti yang direncanakan cuti apa dan tidak direncanakan cuti apa? Dua-duanya cuti dibayar nih. Silakan. Cuti yang dibayar, cuti yang direncanakan. Menikah yang direncanakan, betul, Kadea? Yang tidak direncanakan apa cutinya? Tapi yang dibayar. Cuti yang direncanakan menikah, cuti yang tidak direncanakan seperti cuti sakit, betul. Direncanakan cuti liburan menikah, betul. Kedukaan, nah, Kamonik, Olivia, betul. Kamonik, cuti kedukaan itu cuti yang tidak dapat direncanakan. Dan pengajuannya itu bisa H-3 gitu. Kak Lili ya, bukan H-3, hari H, sorry. Dan pengajuannya bisa hari H, karena duka siapa yang tahu, kecuali Anda, Pak, nanti saya mau cuti kedukaan hari apa? Hari Minggu. Hah? Berarti Anda mau membunuh ya?
membunuh orang tua Anda, anak Anda, istri Anda, suami Anda gitu kan. Kalau itu bisa direncanakan, gila ya. Kalau cuti kedukaan, Pak, nanti saya mau cuti kedukaan hari, hah? Nanti ke cuti kedukaan, ada apa nih gitu? Anda seorang pembunuh, ada wajib curiga seperti itu. Cuti kedukaan itu tidak bisa direncanakan dan itu diajukan dan itu diajukan bisa saat hari H seperti itu. Cuti sakit betul tidak direncanakan. Direncanakan menikah, tidak direncanakan ada keluarga yang meninggal, betul. Oke, siap. Oke, next Kak Okta. Oke, tadi ya harus diperhatikan di form cuti ya, harus memastikan bahwa sistem admin pengajuan cuti harus jelas gitu, karyawan mengalami kendala atau minta cuti atau izin, harus jelas. Seluruh informasi yang terkait dengan pengajuan cuti, karyawan tersimpan dan aman terorganisir dengan baik. Teman-teman ketika udah mendapatkan approval cuti itu harus simpan atau bisa scan, biar kalau nyari soft copy-nya ada. Terdapat persetujuan dari atasan yang bersangkutan, memastikan bahwa cuti dilakukan dengan persetujuan atasan. Betul. Harus persetujuan dengan atasan, guys. Jadi nggak boleh cuti-cuti aja gitu, kecuali ada yang punya perusahaan. Oke. Harus atasannya siapa? Oh, atasannya si A. Oke, minta izin dulu siapa Bapak izin cuti. Apa saya cuti ini Pak, cuti tidak direncanakan. Apa? Menikah. Wah, Anda digerebek kan gitu. Enggak. Tapi ada cuti, saya mau cuti Pak, cuti menikah kapan? Ini Pak, nanti tanggal 6 gitu. Misalnya tanggal 6 Pak. Oh ya, selamat ya. Oke, 3 hari ya. Oke, itu cuti 3 hari itu di luar hari libur atau tanggal merah ya. Di luar hari libur, hari off atau hari off di luar tanggal merah cuti. Jadi kalau misalkan nikahnya hari Sabtu Minggu jangan dihitung cuti karena Anda libur tuh Sabtu Minggu misalnya seperti itu. Ingat ya, cuti khusus itu dihitung di luar tanggal merah seperti itu. Ya, tadi udah. Next Kak Okta. Oke, sebelum ini lembur, ada yang mau ditanyakan soal cuti? Kurang jelas? Silakan. Kayaknya menarik nih cuti ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, oke, cuti karyawan lebih efektif pakai form Google atau print? Lebih efektif kalau misalkan paperless, lebih efektif pakai Google Form ya, karena kita lebih enak mengorganisirnya. Oke, itu aja. Oke, kita lanjut dulu soft file ya mungkin ya. Kita lanjut aja dulu ya. Oke, apakah alasan perusahaan mengadakan lembur? Ayo kawan-kawan. Ayo diskusi di kolom chat, boleh kolom chat ayo. Kejar target. Kak Sandra, betul Kak Sandra. Kejar target, tutup buku, closingan. Ya, betul, ada lagi. Closingan, tutup buku. Kejar target, ada yang nangis tuh. EOM itu apa? End of moon? Kak Lili, bisa dikonfirmasi end of moon atau apa? Cara on mic aja? Oh, ya, betul, end of moon Kak. Ya, betul. Ya, closingan ya, closingan overload kerja ya, karena overload kerja sehingga dia harus menyelesaikan pekerjaan ya udah besok aja. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kejar target betul. Overload kerja sehingga dia harus mengadakan extra jadwal kerja itu harus dibayar ya, end of moon betul ya. Dan next Kak Okta. Oke, alasan perusahaan mengadakan lembur tadi pekerjaan mendesak. Mengejar target produksi, kejar target kata Kak Sandra sama Kak Nadiani betul. Mendapatkan order tambahan di luar perkiraan. Contoh, kita perusahaannya memproduksi AMDK, air mineral laut kemasan. Nah, target sales itu hanya 1 juta botol, ternyata meningkat. Pengen 2 juta, minggu ini harus terpenuhi. Wajib itu semua lembur kayak gitu. Siklus pekerjaan yang berat di periode tertentu, misalnya tutup buku. Tadi yang bikin tutup buku apa? Cassandra sama Kak Lili ya, sehingga overload kata Kak Binta tuh. Ya, atau berlangsung audit perusahaan itu wajib. Oke, next Kak Okta. Nah, menurut teman-teman di sini apa aja yang kompensasi lembur yang dapat diberikan oleh perusahaan? Silakan, jangan pizza ya jawabannya. Fee lembur betul. Ya. Uang.
Ya, betul, uang, tentu aja. Fee, ya, fee lembur, uang lembur, betul. Tunjangan lembur, oke. Oke, ada lagi silakan. Tunjangan lembur, ada lagi? Hari libur ganti adakah, Kak? Sebetulnya nggak boleh ya, tapi kalau misalkan udah ada kesepakatan tertuang di PP, tidak ada lembur tapi dapat mengajukan tunjangan hari atau pengurangan hari. Misalnya hari ini lembur 4 jam, nanti aku Jumat mau selesainya 4 jam lebih awal. Kalau sudah kesepakatan tertuang di peraturan perusahaan dan peraturan perusahaannya sudah disahkan oleh Disnaker setempat, itu ya sah-sah aja gitu. Hari libur diganti, ya itu sah-sah aja gitu. Uang lembur tentu aja. Oke. Next, Kak. Makanan termasuk tidak, Kak? Oke, dari Fikri Kusnadi, makanan termasuk tidak, Kak? Oke, sebelumnya di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ketika 3 jam hari kerja berturut-turut, lebih dari 3 jam perusahaan wajib ngasih, berapa kalori ya, mungkin saya tidak ingat, tapi wajib menyediakan makanan, kayak gitu, makanan yang mengandung protein. Nah, untuk sekarang itu, minimal 4 jam baru perusahaan harus ngasih makanan, seharusnya, kayak gitu untuk lembur tuh. Makanya misalnya ada pizza, ya selain pizza harusnya dapat uang juga. Oke, "Oke kalian lembur ya, aku kasih pizza." Ya nggak hanya pizza harusnya, kalian juga harus bisa, "Nih ini pizzanya nanti kalian input lembur," kayak gitu. Makanan termasuk betul, thank you Kak Fikri udah menanyakan ya. Cuti, oke kalau misalnya diberikan perusahaan uang lembur, cuti pengganti lembur, oke. Oke tadi ya, cuti pengganti lembur tuh ada yang tahu tadi sempat dibahas sama Kamonika Kamonik Kamonik ya, ditanya sama Kamonik. Oke, ada yang tahu cuti pengganti lembur itu apa? Apa? Ada yang tahu silahkan. Cuti pengganti lembur itu apa? Kamonik tuh udah tahu tuh. Kamonik mungkin bisa ditulis ulang, apa sih yang dimaksud tuh? Hari pengganti, betul. Ganti hari atas jam lemburnya, Kak. Betul. Ganti hari, kalau misalkan kita lembur hari Sabtu, kita nggak dapat lembur, tapi kita dapat hari libur. Oke, aku libur hari Senin gitu. That's right, Kak. Thank you, Kak. Kamonik. Lanjut, Kak. Oke, alur birokrasi lembur. Karyawan mengajukan kebutuhan lembur, POM atau sistem. Sebetulnya bukan hanya sama karyawan, tapi satu divisi misalnya SPP, supervisor produksi, oh ini nggak akan kekejar nih target produksi, aku ngajuin lembur dia mengajukan lembur ke atasannya, supervisor berarti ke manajer. Pak, ini kayaknya harus lembur deh. Berapa orang? 8 orang. Oh, oke, gitu. Admin menerima pengajuan dan mengkoordinasi atasan dari karyawan mengajukan. Oke. Nah, terus ada 2 layer ya. Jadi atasan mengajukan ke lebih atasnya, terus menyetorkan datanya ke HR. Hari ini akan ada lembur, gitu. Oke. Nah, terus si bawahannya, si timnya itu wajib, "Pak, aku ikut lembur kemarin." Ya udah, "Ini Pak POM-nya." Oke, POM-nya. Bisa pakai juga POM, bisa, atau hard copy bisa. "Oh, kamu 4 jam." Oke, ya. Ini udah tanda tangan atasannya, udah tanda tangan atasan sama HRD, sama admin HRD di-input, kayak gitu. Nanti dihitung untuk lembur. Itu contohnya ya. Oke. Untuk alur pengajuan lembur ada pertanyaan nggak? Silahkan. Atau contoh gini, Kakak di perusahaan MDK, ada tadi 1 juta order tuh, ini true ya, Kakak pernah kerja di Le Mineral selama 2 tahun, Le Mineral kebetulan dicopot. Ini serius, Kakak kalau nggak percaya dicek aja di LinkedIn. Pernah bekerja di salah satu pabrik AMDK di Le Mineral atau Mayora. Le Mineral itu punya Mayora ya. Tiba-tiba tadi sales tuh kedatangan order 1 juta botol yang harusnya kita udah spare nih 500.000 botol per minggu. Ternyata itu kurang lagi 500.000 botol kata sales tuh. Bikin, oke si atasan si SVP-nya itu ngajuin lembur ke manajer produksi. Manajer produksi ngasih data ke HRD gitu. HRD input. Oke, oh ini persiapan lembur segini, persiapan lembur untuk menyiapkan makanan tambahan. Oke. Nah, terus nanti baru kita input lembur per karyawannya itu ketika si karyawan masing-masing menyetorkan
Ini A, ini Pak, bukti lemburnya 3 jam, saya 4 jam, saya 5 jam. Oh iya, udah tanda tangan atasan, udah tanda tangan manajer, udah tanda tangan HRD, itu banyak banget gitu. Karena untuk bukti dia lembur, dicek sama payroll absensinya, oh iya betul. Oke, ACC kita input. Oke, ACC input kayak gitu, seperti itu untuk input lembur tuh. Dan admin melakukan perekapan absensi lembur, laporan dituliskan ke bagian terkait atau bagian ini. Untuk mencatatkan pembayaran atau cuti pengganti. Aku nggak lembur aku mau cuti, mau ganti hari aja, silahkan, bebas, kayak gitu. Oke. Oke, next, lanjut. Oke, dokumen administrasi terkait lembur ya. Tadi ada surat perintah lembur, SPL, dari atasan, formulir pengajuan lembur, SPL itu dari atasan ke bawahan, dan informasi ke HRD, formulir pengajuan lembur itu oleh yang menerima instruksi, untuk ditandatangan oleh atasan dan disetorkan ke HRD, dan absen, dilihat absennya. Oh, absennya ya betul kok, 8 jam, 9 jam, 10 jam, kayak gitu. Oke, next, Kak Okta. Oke, sekarang rumus menghitung biaya lembur. Ketentuan gaji lembur untuk pekerja. Untuk pekerja pertama adalah sebesar 1/5 upah sejam. Nah, untuk setiap kerja lembur berikutnya sebesar 2 kali upah. Oke, ini yang pertama dulu deh, yang poin paling atas. Sorry. Nah, oke. Oke, nomor 1 dulu ya. Nomor 1 kita fokusnya lihat ke nomor 1. Akhir pekan atau libur resmi dengan waktu kerja 6 hari, yang tadi ya Senin sampai Sabtu atau bebas, yang penting 6 hari kerja, mau Selasa sampai Minggu, Seninnya libur nggak apa-apa. Nah, oke, jam 1 ke 7 itu dibayar 2 kali upah sejam, jam ke 8 dibayar 3 kali, dan jam 9 ke 11 itu dibayar upah 4 kali dalam 4 kali dalam upah sejam. Oke, seperti itu contoh. Contoh dia hari kerjanya itu Senin sampai Sabtu, nah dia lembur tuh hari Minggu. Dia kerja 11 jam. Oke, berarti hitungannya adalah 7 dikali 2, 1 dikali 3, 7 kali 2, 14, tambah 3, tambah 12, kayak gitu. Contoh ya. Ini agak sulit, mungkin nanti ada ininya. Terus hari libur, jadi upah lembur tuh ada 3. Lembur tuh ada 3, ada lembur di hari kerja, lembur di eee, akhir pekan atau pas lagi libur, sama lembur di kerja terpendek gitu atau pas 6 hari kerja, contohnya seperti itu. Oke, next Kak Okta. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke studi kasus, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan. Oke, nggak ada karena ini ya, kerjakan mandiri, ini jadi nggak masuk ke BOR. Oke, kita diskusi dulu pertanyaannya. Oke, silahkan. Oke, silakan bertanya. Contoh, Kakak 5 hari kerja nih kerjanya. Eee, Kakak 5 hari kerja, Kakak di Senin sampai Jumat, Kakak disuruh lembur tuh hari Sabtu selama 8 jam. Kira-kira berapa? Bisa mundur 1 slide, Kak Okta? Nah, oke. Oke, clue-nya nomor 2, akhir pekan atau hari libur resmi dengan waktu kerja 5 hari atau 40 jam seminggu. Jam ke-1 dibayar jam 1 sampai ke-8 dibayar 2 kali upah. Jam ke-9 yang hanya 1 jam itu dibayar 3 kali. Jam ke-10 sampai ke-12 dibayar upah dibayar 4 kali upah sejam. Oke, yang ingin Kakak tanyakan adalah kalau Kakak misalkan hari kerjanya Senin sampai Jumat, Kakak lembur hari Sabtu 8 jam. Tidak termasuk istirahat ya, istirahat nggak dihitung lembur. Jadi jam 8 sampai jam 5, 1 jam istirahat. Nah, kira-kira menurut kalian berapa kali upah yang dibayar? 2 kali, betul. Kamu nih 2 kali. Kalau misalkan Kakak lembur hari libur 10 jam, berapa kali upah KDA kamu nih thank you banget, udah jawabannya betul banget. Kalau misalkan 10 jam, total nih 10 jam, Kakak, Senin sampai Jumat, hari Sabtunya lembur 10 jam, tidak termasuk istirahat, jam 8 sampai jam 7. Jam 8 sampai jam 8 misalnya, 2 kali istirahat, 10 jam kan? Oke, oke.
Nah, kakak mau jelasin, banyak yang masih menjawab 2 kali upah, 3 kali upah, enggak. Jawabannya seperti ini, jam 1 sampai 8 jam itu dibayar 2 kali upah. Berarti 8 kali 2 berapa? 8 jam kita kali 2 dulu nih. 8 kali 2 sama dengan 16. Jam ke-9 kali berapa? Jam 9 kan cuma 1 jam ya? Oke, cuma 1 jam, jam ke-9 tuh. Dibayar 3 kali upah. Jam ke-10 dibayar 4 kali upah. Coba total berapa jam? Nih, kakak tulis di chat. Total berapa jam yang kakak harus dihitung? Total jumlah jam pengkalinya, pengalinya. 8, 10 jam nih. Oke, udah di kolom chat di to everyone. Silakan. Total berapa pengali jam lembur kakak selama 10 jam? Berapa totalnya? Gini deh, gini. Oke, bentar aku chat dulu. Oke. Oke, kakak bakal ngasih transfer GoPay 15.000, serius ini. Kalau ada yang bisa menjawab benar. Serius, nanti langsung kirimin ya nomor GoPay-nya ya ke Kak Okta ya. Nanti ya kakak transfer. Jadi kalau misalkan kita hari kerjanya hari terpendek, Senin sampai Jumat atau 5 hari kerja dalam 1 minggu, disebutnya kan nomor 2, fokus ke nomor 2 ya, yang di-share sama Kak Okta. Oke, sekali lagi, kakak bakal ngasih GoPay senilai 15.000 bagi yang peserta menjawab benar. Lumayan buat beli kopi tuku atau kopi poin kopi yang lagi promo. Nggak boleh Kak Okta, nggak boleh ikutan. Misalnya gini, kalau 8 jam itu, 1 sampai jam ke-8 itu kali 2. Nah, jam ke-9-nya baru dikali 3. Jam ke-10 sampai ke jam 12 itu dikali 4. Oke, total 1 ke 8 berarti 8 jam kan? Jam ke-9 itu hanya 1 jam yang dikali 3. Nah, 10 ke 11 berarti berapa jam? 10, 11, 10 ke 11, 1, 2, 2, 4 kali 8. Oke. Oke, ayo cepet, ayo paling cepet berapa? Nih, karena dia nih udah jawab ya, 23 jam. Benar nggak 23 jam? Oke. Oke, karena dia nih speak up dulu dong, on mic dulu. Kenapa bisa dijelasin 23 jam? Benar kok jawabannya 23 jam, tapi harus bisa menjelaskan. Ayo. Kak izin on mic. Oke, silahkan. Aku sih kan 8 kali 2 itu kan 16 jam. Lalu 1 jam itu sama dengan 3 jam. Lalu kalau 10 itu sama dengan 4 jam, ditambahin aja semuanya jadi 23 jam. Oke. Kenapa 16 jam tambah 3 jam tambah 4 jam jadi 23 jam. kenapa jam ke-9 hanya dihitung 1 jam? Karena nggak tahu. Enggak, kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa ya yang jam ke-9 hanya dikali 1 jam, hanya dikali 3, sorry. Kenapa jam 9 hanya dikali 3, enggak 9 kali 3? Hanya 3 kali 3 aja. Mungkin setiap ini tambahin 1 jam. Nggak Nggak tahu. apa-apa. Jadi kan gini, jam 1 ke 8 itu kan 2 jam ya. Nggak apa-apa, 1 ke 8 itu 2 jam. Jam ke 9 itu kan hanya dihitung jam 1 ke jam. 9 aja, 1 jam. Jam ke 10 juga hanya dihitung 1 jam. Paham nggak? Karena biar nggak bangkrut. Bukan nggak bangkrut, emang ketentuan undang-undangnya seperti Oh itu. gitu. Kayak Nggak gitu. tahu. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan 11 jam, jadi berapa tuh? Tadi kan kalau 10 jam 12 jam itu, berarti kalau nambah 1 jam.
kalau 10 jam itu kan 10 jam itu 23 jam. Nah, kalau kakak lemburnya 11 jam jadi berapa jam? Karena dia nih. Jadi 24 jam bukan? Kalau 11 Oke, jam. oke, nggak apa-apa, kurang tepat tapi nanti bakal tetap dapat hadiah kok. Dapat hadiah tapi dengan nominal yang berbeda ya. Nah, kakak mau jawab yang Kania. Kania bisa on mic, kenapa 27? Halo Kania. Kalau kenapa Halo, 7? Karena kan tadi yang kalau 10 jam pengalinya. berarti 1 bukan. Berapa? 31 bukan. Soalnya kan ditambah lagi 4. Dikalikan 4. Thank you Kania, udah mengerti, udah paham ya. Oke, nggak apa-apa. Kania Diani tetap dapat hadiah, Kania dapat hadiah. Nanti tolong DM-kan ke Kak Okta. Kak Okta ini nomor Kania, ini Kania Diani gitu. Kak Okta nanti minta tolong di itu ya. Kak Okta nggak boleh jawab. Oke, Kak. Oke, thank you semuanya, thank you. Oke, betul. 24 tambah betul jadi 31 ya. Wah, ini harus emang dipancing ya. Oke, next Kak Okta. Thank you karena Diani udah berani jawab, udah Kania udah jawab. Nah, sekarang menarik nih, menindaklanjuti pelanggaran. Oke, next. Kira-kira hukuman apa saja yang dapat dikenakan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran? Coba jawab di kolom chat. Silakan. SP, surat peringatan, betul. Kalau lewat surat peringatan, apalagi teguran lisan, teguran peringatan, PHK. Iya, betul banget. Teguran lisan, surat peringatan, PHK. Kamu itu lengkap banget ya step by step-nya. Teguran lisan dulu, sudah teguran lisan, surat peringatan. Tadi berarti menyimak ya, sama terakhir PHK. Kata Pia, PHK, betul. Nah, tapi kok skorsing? Ada kasus tertentu yang kita harus melakukan skorsing. Betul. Ada lagi, silakan. Izin minum dulu ya. Sorry ya. Diskusi diakuisisi ya, kan ya maksudnya? Atau diskusi? Terus gak jadi tapi jadi gaji tapi. Oh, diskusi biasanya skorsing. Terus digaji tapi diskusi atau diakuisisi kan ya? Diakuisisi. Oh, di tempat akusi gitu. Biasanya skorsing terus gak digaji tapi oke. Oke, paham. Thank you Kak Okta. Oke, teman-teman. Oke. Nih, ada lagi nggak sebelum kita maju ke selanjutnya? Oke, next. Oke, betul. Ada yang jawab tadi teguran lisan dulu. Habis teguran lisan, harus ada dokumentasinya. Teguran lisan bukan berarti aku udah kok secara lisan, enggak, harus ada dokumentasinya. Tetap saya menerima teguran lisan. Yang kedua, surat peringatan. 1, 2, 3, dan surat peringatan itu masa aktifnya adalah 6 bulan. Ingat ya, masa aktif surat peringatan itu 6 bulan. Jadi selama 6 bulan dia melakukan pelanggaran lagi, ketika udah dapat SP1, naik tuh ke SP2 dengan bobot pelanggaran yang sama. Contoh, dia terlambat 30 menit. Masuk SP1, udah ada peringatan 30 menit SP1. Nah, dalam kurun waktu 6 bulan melakukan pelanggaran yang sama, masuk jadi SP2 karena naik tingkat gitu, karena masa aktif SP1-nya masih aktif. Nah, terus setelah 6 bulan gimana? 0 lagi gitu. 0 lagi bukan berarti bersih lagi, ya enggak, masuk pantauan HR tetap, nih orang udah pernah kena SP1 gitu. Siap SP masa berlakunya 6 bulan, Mas. Oke, baik itu SP1, 2, 3. Betul, Kak Sandra. Baik itu SP1, 2, 3, itu masa berlakunya 6 bulan. Oke, pertanyaannya adalah, boleh nggak kita langsung SP3, nggak SP1, 2, 3 dulu? Oke, mungkin ini unpopular opinion ya. Tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak boleh langsung ke SP3. Maksudnya SP1 dulu, pelanggaran apapun, kecuali pelanggaran mendesak. Misalnya pelanggaran mendesak itu korupsi atau penyelewengan dana, pelecehan seksual, sama mengancam nyawa.
Oke, mengancam nyawa tuh disengaja mengancam membunuh gitu, bawa golok di kantor, itu masuk pelanggaran mendesak. Karena itu pelanggaran mendesak itu kita, bisa melakukan, PHK tanpa dibayar pesangonnya. Secara sengaja korupsi, sengaja bawa golok ke kantor, itu tidak wajib kita kasih pesangon, nggak wajib, karena itu sudah melanggar undang-undang, masuknya pelanggaran mendesak. Kamonik betul harus bertahap. Dalam, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu nggak boleh langsung SP3, harus bertahap. Misalnya merokok dalam ruangan produksi, itu masuknya kategori, mendesak atau enggak? Di ruang produksi itu ada bahan berbahaya enggak? Kalau bahan berbahaya berarti sengaja ingin membakar, gitu. Itu masuk pelanggaran mendesak. Tapi kalau misalkan, terlambat sejam, terlambat 2 jam, itu harus bertahap. Nggak bisa terlambat 1 jam SP1, enggak, terlambat 2 jam terlambat sejam SP1, terlambat 2 jam SP2, terlambat 3 jam SP3, nggak bisa. SP itu harus bertahap dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru. Mau terlambat 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu harus bertahap. SP1 dulu, besok terlambat lagi kasih SP2, besok terlambat lagi kasih SP3, seperti itu. Harus bertahap, betul. Kecuali tadi pelanggaran mendesak. Nah, pertanyaan nih, bagaimana jika kesalahannya terletak di kurangnya etika, Kak? Apakah itu bisa dijadikan alasan PHK? Oke, kurangnya etika gimana? Kurangnya etika itu bisa dilakukan coaching. Coaching atau ini ya, teguran lisan, coaching. Nah, kalau misalkan etikanya masuk ke dalam PP, berkata kasar, mengumpat binatang ke rekan kerja, itu bisa di SP kalau tertuang di PP, seperti itu. Tapi selama tidak dituang di PP, itu tidak boleh karena melanggar undang-undang nggak misalnya. Oh ya, saya dikata binatang, pencemaran nama baik, misal, pencemaran baik udah nggak ada ya. BTW, pencemaran baik udah nggak ada. Perbuatan tidak menyenangkan, BTW, itu udah nggak berlaku sebetulnya, karena pasalnya karet kayak gitu. Contoh, tadi etika misalnya, naruh kaki di meja, ditegur, jangan kayak gitu dong, kayak di pasar aja gitu. Itu misalnya Kakak pernah kok, misalkan ada lagi SP orang, nantang orangnya, naruh kaki di meja, apa yang Kakak lakukan? Ngelempar meja itu sampai hancur. Kakak kena SP, bukan SP teguran, karena Kakak, melakukan perusakan secara sengaja aset. Itu beneran terjadi, orangnya apa? Orangnya syok, sampai nggak nyangka gitu. Kakak ngerusak meja, nggak dilempar ke orangnya, tapi dilempar ke yang lain dibanding ke lantai, kayak gitu. Kayak gitu. Itu, kurangnya etika tidak bisa dijadikan alasan PHK, kayak gitu ya. Semoga menjawab ya. Tapi kalau masih bingung silahkan tanya lagi. Kakak Sandra, Mas, apakah kemungkinan employee yang dalam masa SP itu dapat pemutihan atau anulir? Tentu, dapat pemutihan dalam masa SP itu dapat pemutihan atau anulir. Oh, contohnya misalnya digugurkan ya SP-nya ya, Kak Sandra ya? Jadi gini, Mas, Mhm, pernah ada kejadian dulu mhm, di mhm, tempat kerjaku. ya, Ada temanku yang kena SP1. mhm. Kalau setauku kan itu harusnya kayaknya 6 bulan diskors ya, nggak boleh kerja ya. Apa gimana sih, Mas? SP1, oke. Oke. SP1 tuh bukan berarti diskor Kak Sandra. Jadi masa aktif SP itu selama 6 bulan, kayak itu aja sih. Jadi aktif terus kayak gitu. Jadi setelah 6 bulan tidak melakukan kesalahan yang sama atau tidak melakukan kesalahan apapun, SP-nya jadi 0 lagi. Jadi kalau misalkan melakukan pelanggaran lagi ya nggak naik ke SP2 tapi balik lagi ke SP1 kayak gitu. Oh, tapi Mhm, penasaran aja sih, maksudnya eh, berarti itu hanya berlaku 6 bulan aja ya, Mas? Nggak betul. tiba-tiba, maksudnya dalam 6 bulan itu tuh dianulir gitu ya, atau diputihkan gitu loh sebelum 6 bulan. Oh, oke. Bisa diputihkan nggak? Kalau misalnya bisa diputihkan, enggak. Tapi kalau selama 6 bulan tidak melakukan pelanggaran yang sama atau tidak melakukan pelanggaran apapun, itu orang tersebut SP-nya kembali putih, tidak ada historis SP, kayak gitu. Kayak Kak Monik gitu 6 bulan dalam masa pengawasan, betul. 6 bulan tuh harus pantau, bukan pantau cara liatin, enggak gitu, kita juga punya pekerjaan. Kalau misalkan ada laporan lagi dari atasan dan dapat dibuktikan, itu perusahaan dapat melakukan, tindakan menaikkan SP, bobot SP yang awalnya SP1 jadi SP2 kayak gitu.
Tapi selama 6 bulan ini orang nggak ada sih, aman-aman aja, udah SP1 aja lagi gitu. Itu aja. Kak Monik sama Kak Monik ya. Kak Sandra sama Kak Monik. Oke, 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 oke. Oke, oke. Oke, thank you. Oke, lanjut Kak. Pernah mendengar istilah PHK, apa bedanya dengan pengunduran diri? Oke, silakan. PHK apa, pengunduran diri apa? Oke, mungkin bukan secara harfiah, PHK, pemutusan hubungan kerja, pengunduran diri apa? Betul, pengunduran diri itu resign. Secara itu aja yang teman-teman ketahui, silakan. PHK diberhentikan, betul, PHK diberhentikan. Bukan kita yang mengajukan, tapi kita yang diberhentikan. PHK pengurangan karyawan, betul. Bisa salah satu faktor PHK adalah pengurangan karyawan, kayak gitu. Betul banget, Kania. Ada lagi, silakan. PHK yang diberhentikan, resign, kita yang mengajukan. Betul, kayak Widya. PHK itu kita yang diberhentikan, tapi resign kita yang mengajukan. Resign kita yang mengajukan, iya, bisa dari perusahaan juga yang menyuruh mengundurkan diri. Sebetulnya, oke Kak Dea, mungkin ini agak kontroversial ya, tapi nanti kita bisa sharing untuk pertanyaan Kak Dea, cukup menarik nih. Kasih note dulu ya. Oke. Oke, next Kak Okta. Halo Kak Okta. Nah, oke. Regulasi pemerintah mengenai pemutusan hubungan kerja PHK wajib membuat pemberitahuan sebagai berikut. Karyawan di dalam masa percobaan itu 7 hari sebelum PHK, dan karyawan di luar masa percobaan itu 14 hari sebelum di PHK. Jadi kalau misalkan masa percobaan itu masa probation ya, itu wajib diberitahukan di 7 hari sebelum PHK. Dan kalau misalkan karyanya udah tetap atau udah kontrak, itu wajib selambat-lambatnya diberitahu 14 hari sebelum gitu. Oke, yang misalnya masa kerjaku udah 1 tahun, berarti udah nggak masa percobaan. Oke, berarti harus diberitahunya selambat-lambatnya 14 hari sebelum, kamu bakal di-PHK ya. Terus wajib, untuk PHK itu wajib kasih pesangon, uang penghargaan masa kerja, sama penggantian hak. Pesangon itu kalau misalkan efisiensi 2 kali, 2 tahun itu 3 kali gaji, 1 tahun 2 kali gaji. Uang penghargaan masa kerja itu di atas 3 tahun ya, 3 tahun dapat 2 kali gaji, kayak gitu. Penggantian hak itu misalnya ada cuti yang belum diambil, itu wajib diuangkan gitu. Oke, next. Ya Allah. Oke, masa kerja. Nah, itu tadi seperti ya, kurang dari 1 tahun 1 bulan. Rumusnya 0 tuh tambah 1 aja. Kalau 1 tahun, udah 1 tahun lebih, berarti tambah 1 berarti 2 kali gaji. Udah 5 tahun, tambah 1 berarti 6 kali gaji. Plus 1 aja. Masa kerja plus 1. Kalau masa kerja masih 0 tahun, sekian bulan itu hitungannya plus 1 aja gitu. Oke. Jadi gitu ya. Misalnya kalau misalkan contoh 8 tahun nggak lebih itu 9 kali gaji, dan itu 9 bulan upah, dan itu adalah batas maksimum untuk upah. Kalau misalkan 11 tahun, ya udah berarti 9 kali gaji aja, nggak ada lebih gitu. Oke, next Kak Okta. Nah, uang penghargaan masa kerja itu kelipatannya 3 tahun, pokoknya kelipatan 3 itu 2 tambah 1, ya misalnya 3 tahun itu 2 kali gaji, 6 tahun berarti tadi 2 tambah 1, 3, 9, kelipatan 3 aja, naiknya 1 kali gaji, maksimal 10 bulan upah, kayak gitu. Contoh, kalau misalkan 12 tahun, 5 kali, kan jadi 3 ke 6, 2, 6 ke 9, 3, 9 ke 12, 4, oke, 12 ke 15, 12 ke 15, 5. Atau cara rumusnya kayak gini aja, 3 sampai 6, oke, 6 bagi 3, 2, 6 ke 9, angka terakhirnya 9, 9 bagi 3, 3, kayak gitu aja. Rumusnya kayak gitu, contoh 18 tahun ke masa kerjanya tuh, contoh kalau misalkan Kakak bilang masa kerja dia itu adalah 10 tahun, berarti berapa Kak dapat bulan upah untuk uang penghargaan masa kerjanya?
Silakan tulis di komen. 10 tahun, berapa bulan upah? Betul, Kak Cassandra 4 bulan. Iya betul, 4 bulan. Berarti kalau 10 tahun kan masuknya 9 ke 12. 12 bagi 3, 4. Kayak gitu aja. Kalau misalkan 17 tahun berapa? 17 tahun 6 bulan upah. Oke, ini pertanyaan menarik dari Kapiko. Untuk penghargaan masa kerja itu wajib bagi karyawan yang status tetap dan kena PHK. Itu wajib banget. Wajib bagi karyawan yang berstatus tetap, bukan kontrak, dan berstatus tetap dan sudah eligible, ya, berstatus tetap dan kena PHK, bukan pengunduran diri, kena PHK itu wajib. Ya, kontrak nggak diajak, kontrak itu kan ada kompensasi. Kontrak itu ingat ada kompensasi. Oke, kompensasinya cara ngitung kompensasi gimana? Ya, cara ngitung THR aja kita. Kalau misalkan 6 bulan upah, ya berarti 6 dibagi 12 kali gapok, kayak gitu. Oke. Oke, lanjut ke Okta. Nah, sekarang uang penggantian hak, tadi kan uang penghargaan masa kerja, sekarang uang penggantian hak. Yang pertama, cuti tahunan. Cuti tahunannya itu diuangkan. Misalnya cuti tahunan 12. Cara ngitungnya gimana? Misal 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, berarti kita hitungnya gapok dibagi 21. Terus sisa cutinya ada 12. Gapok 2 bagi 1, itu hasilnya berapa? Kali 12, kayak gitu. Biaya ongkos pulang kerja dan keluarga pekerja tempat mereka diterima kerja. Contoh, kita diterima di Sidoarjo. Terus ada mutasi nih, dimutasi ke Jakarta. Tapi keluarga ngajak keluarga. Nah, ketika ada PHK itu wajib diganti ongkosnya, kayak gitu. Gitu ya, contoh ya. Kapiko, berarti karyawan tetap PHK wajib dapat pesangon? Iya. Tapi kalau di bawah 3 tahun nggak wajib ya, uang penghargaan masa kerja hanya dapat pesangon saja. Contoh, 2 tahun 6 bulan itu nggak wajib uang penghargaan masa kerja, hanya uang pesangon saja, kayak gitu. Contoh tadi, terus yang ketiga, hal lain ditetapkan dalam perjanjian perusahaan. Atau contoh secuti yang tadi, yang kedua biaya ongkos pulang, sama hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian perusahaan, kayak gitu. Selain dia dapat uang cuti yang belum diambil, ongkos ke Sidoarjo sama keluarganya, dia juga dapat ini nih, contoh dapat ini ada tambahan dari perusahaan 1 juta bisa kayak gitu. Tapi kok oke Kak, thank you Kak. Oke. Oke. Oke, next Kak Okta. Oke, menurut kamu apakah semua karyawan yang terkena PHK berhak atas kompensasi? Oke, karena Kakak udah kasih tahu ya, agak ini juga, agak ambigu juga kalimatnya. Mungkin Kakak berubah gini. Menurut kalian, ingat ya, jangan kesini tapi ingat kata-kata. Menurut kalian, karyawan kontrak berhak dapat apa, karyawan tetap berhak dapat apa? Oke, tulis di kolom komen. Kontrak kompensasi. Oke, kamu nih, betul. Tetap pesangon, betul. Kartap pesangon, betul. Karyawan tetap pesangon. Oke. Kalau lebih dari tahun dapat uang penghargaan. Ya. Oke. Kalau lebih dari 3 tahun tetap pesangon, oke betul. Jadi kalau kamu itu kontrak kompensasi, tetap pesangon. Nah, kalau tetap ini setelah lebih tahun dapat uang penghargaan masa kerja. Hitungannya kalau kelipatan 3 itu 3 sampai 6 bagi 2 ya berarti 2 kali gaji gitu. Oke, thank you Kak Dea, Karta pesangon betul. Kalau si kontrak itu kompensasi. Next Kak Okta. Nah, hal-hal yang membuat pekerja kehilangan atas pesangon dan penghargaan masa kerja. Tadi pelanggaran mendesak, melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang, itu nggak dapat sama sekali. Oke, ini tergantung perusahaannya. Mau selesai penggantian aja atau mau dilaporkan juga silahkan dilaporkan ke polisian. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Contoh simpel memberikan keterangan palsu adalah memasukkan surat sakit. Itu juga masuk dalam delik
yang dapat menghilangkan pesangon atau penghargaan masa kerja. Apa? Memalsukan surat sakit. Contoh simpel. Mabuk juga sama. Minum minuman keras memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika bagi yang narkoba gitu, psikotropika, zat adiktif itu misalnya minum spiritus, sengaja minum spiritus itu dapat sama juga menghilangkan. Tadi melakukan pelecehan seksual atau melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja juga sama. Menyerang, menganiaya, mengancam tadi yang kakak katakan, bawa golok ke kantor, ngancam-ngancam orang mau bunuh itu juga sama. Mengintimidasi teman sekerja atau perusahaan di lingkungan kerja itu teman-teman tidak berhak atas kompensasi, atas pesangon dan atas penghargaan masa kerja. Kalian dinyatakan diskualifikasi mengundurkan diri itu. Oke. Nah, kalau oke, Kania nih, tahu itu surat dokternya ditanya langsung ke dokter kah? Oke, biasanya tim HR admin ada salah satu perusahaan yang konfirmasi ke klinik gitu, ke klinik atau surat dokter di telepon, kan ada selalu ada telepon ya. Halo Kak, halo Pak Bu, saya mau konfirmasi surat sakitnya atas nama sekian, tanggal sekian, betul nggak mengajukan surat sakit? Oke, kita cek dulu. Oh iya betul ada, berarti asli. Tapi itu perusahaan yang ngasih cukup waktu. Ada juga yang udah terima aja, oh oke silakan gitu kayak gitu. Ada juga yang dia disuruh SOP-nya harus konfirmasi surat sakit. Tiap perusahaan itu beda kasus, beda penanganan kayak gitu. Oke, next Kak Okta. Oke, membujuk teman kerja perusahaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Tadi misalnya masuk OPM, jual senjata kayak gitu ya. Atau menjual menjual hewan yang dilindungi itu kan nggak boleh gitu. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, membiarkan dalam keadaan bahaya barang perusahaan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Contoh, ada listrik dibiarin aja gitu, biarin aja deh gitu. Itu juga sama gitu, melakukan sengaja dengan ceroboh, sengaja membiarkan teman kerja pengusaha dalam keadaan bahaya tempat kerja. Tadi membiarkan ada lantai licin, dibiarin aja gitu. Biarin aja. Bahkan ditambahin gitu, lantainya pakai sabun supaya tetap makin licin juga sama. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya perusahaan untuk kepentingan negara. Membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Oke, contoh, kalian membocorkan kontrak kerja kalian disebar ke itu rahasia perusahaan kan? Itu nggak boleh, itu PHK-nya hilang. Kecuali kalian masuk ke pengadilan dan sama pengadilan tuh diminta coba kontrak kerja kamu mana? Itu boleh karena untuk kepentingan negara, pengadilan lebih tinggi gitu. Membongkar oke. Yang terakhir tuh melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Ya, tadi pesta spiritus, pesta air got gitu ya. Pesta air got gitu. Nyekokin orang pakai air got itu kan juga sama, air sepiteng dicekokin itu nggak boleh. Oke? Oke, next Okta. Oke, hal yang dapat dicegah adalah tata tertib perusahaan karyawan yang saat tanda tangan kontrak itu harus dijelaskan. Nih kamu nggak boleh kayak gini. Sosialisasi peraturan perusahaan itu harus penting. Jadi sebulan sekali kalian sosialisasi perusahaan 3 bulan sekali boleh. Sosialisasi berkala tentang oke, saat onboarding itu saat penerimaan karyawan ya. Terus tadi di maintain 3 bulan sekali. Oke. Terus segera informasi karyawan kalau ada yang melanggar peraturan. Terus di tracker tadi cuti dan overtime-nya, terus mendorong atasan karyawan untuk selalu berkomunikasi secara terstruktur. Jadi komunikasi sama user si karyawannya itu selalu dapat masalah gitu. Gimana ini? Tolong dong kayak gitu seperti. Oke, next Okta. Nah, oke, sampai di sini yang mau ditanyakan silakan. Oke. Silakan yang mau ditanyakan. Oke. Kak Sarai, kalau ada perusahaan tidak membayarkan uang pesangon setelah PHK sepihak, bagaimana Kak? Apakah bisa diproses dan butuh berapa lama untuk menuntut perusahaan? Nah, Kakak mau itu dulu ya, mau dari KDA dulu. Bukan, pertanyaan dari siapa ya tadi yang disuruh paksa resign nih? Oke, dari KDA ya.
Resign yang bisa kita lakukan dari perusahaan yang juga menyuruh pengunduran diri. Oke, ada bukti pengunduran dirinya nggak? Jadi contoh, saya nggak mau mengajukan pengunduran diri, Pak, gitu. Kalau mau PHK saya. Itu teman-teman tadi, seperti yang Kak Cassandra bicarakan, kita datengin setelah kita deadlock atau di Patri itu bicara dengan perwakilan perusahaan, kalian deadlock nih, kalian mentok, kalian bisa ngelapor secara langsung ke Disnaker atau lewat lapor.go.id. Yang kedua, kalian bisa langsung ke Disnaker kayak gitu, mendatangi ke Disnaker. Oke, menyuruh pengunduran diri ya. Setelah itu bilang aja ke Disnaker, Pak, kalau enggak saya ramein di sosmed. Contoh, misal saya ramein di Twitter gitu. Itu pasti langsung gerak kok. Tapi enggak kok, kalau Disnaker tuh ketika kita lapor pasti langsung gerak ya. Karena itu pekerjaan gini mereka. Jadi tapi ingat, ketika ke Disnaker jangan ke Disnakernya, ke Wasnaker, pengawas tenaga kerja. Pergi ke kantor Disnaker, bilang mau ketemu sama pengawas tenaga kerja. Saya mau melaporkan bahwa saya disuruh pengunduran diri, dipaksa untuk mengundurkan diri di perusahaan A gitu. Itu tugas dari pengawas tenaga kerja contohnya. Nah itu ya Kak Dea, semoga bisa menjawab. Nah sekarang Kak Sarai, kalau ada perusahaan yang tidak membayarkan uang pesangon setelah PHK sepihak, bagaimana Kak? Apakah bisa diproses dan butuh berapa lama untuk menuntut ke perusahaan? Oke. Kalau misalkan ada perusahaan nih tidak membayarkan pesangon setelah PHK, itu kita setelah tadi melakukan dipatrit atau berbicara dengan perwakilan perusahaan, disebut dipatrit ya, itu deadlock, nggak ada titik temu. Kalian bisa melaporkan ke Disnaker tadi secara offline, dan butuh berapa lama? Oke, perusahaan itu untuk kalau kita sudah melakukan pelaporan ke Wasnaker, itu biasanya ditengahi di antara tiga ini, Disnaker, Wasnaker ya, kita sama perusahaan. Itu dikasih tenggang waktu maksimal 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan itu tidak ada titik temu, kalian bisa kasusnya akan dilimpahkan ke Peradilan Hubungan Industrial. Itu waktunya juga 3 bulan. Jadi maksimal untuk proses itu 6 bulan. Maksimal. Maksimal loh ya, maksimal bukan minimal. Minimal 6 bulan enggak, tapi maksimal kasus itu harus selesai dalam waktu 6 bulan. Kayak gitu. Itu contohnya, itu Kak Sarai. Semoga bisa menjawab ya. Bagi teman-teman, bagi Kak Sarai, kalau misalkan masih bingung, bisa langsung tanya lagi di kolom komen, atau teman-teman ada untuk last minute nih, ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, baik Kak. Oke, Kak Sarai. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Oke, kayaknya enggak. Oh, nah ada dari Piko. Teman saya ada yang di PHK dengan alasan kurang etika, Kak, ketika sebelumnya sudah FC1, namun belum selang beberapa bulan tiba-tiba dia ke kantor dan langsung di PHK. Namun kata teman saya dia tidak ada daftarkan ke Disnaker. Berarti teman saya nggak bisa komplain ya? Bisa banget, bisa banget. Kalau misalkan perusahaan itu belum didaftarkan di Disnaker, justru itu double kesalahan bagi perusahaannya. Yang pertama, SP1-nya tidak mendasar. Yang kedua, dia tidak didaftarkan ke Disnaker. Bukan nggak bisa komplain Kak Piko, tapi justru bisa banget karena perusahaannya itu double kesalahan. Yang pertama SP1-nya tidak mendasar etika, yang kedua dia tidak mendaftarkan ke Disnaker. Jadi double kesalahan. Gitu Kak Piko, semoga ini ya menjawab ya. Bisa kok langsung Oke, aja Kak. Thank you, Kak. Ya, gimana? Thank you. Oke, siap. Jadi dua kali kesalahan kok itu. Oke, ini harus paham banget Kak, kalau buat kita yang sebetulnya kalian bukan undang-undang berjalan, tenang aja, kalian nggak harus hafal semuanya, enggak. Yang penting kalian tahu knowledge kayak gini udah cukup buat kalian start jadi HRGA, admin HRGA. Ingat, nggak usah hafal di luar, nggak usah, kalian bukan undang-undang berjalan, kalian bisa sambil Google, bisa bertanya ke teman, bisa bertanya ke komunitas, itu sah karena kalian itu fokusnya untuk admin. Kalian bisa bertanya ke atasan, bisa kayak gitu. Kalian udah beban, aduh harus ngapalin, enggak, kalian bukan undang-undang berjalan. Dan Kakak butuh waktu 8 tahun untuk bisa paham sedetail ini untuk masalah undang-undang. Butuh waktu 8 tahun loh. Jadi bukan sesuatu yang harus kalian hafalkan.
Kalian cukup jalani aja tugas admin HRGS seperti apa. Untuk knowledge HR soal undang-undang itu nanti akan berjalan mengikuti kayak gitu. Oke? Tidak usah menjadi beban untuk jadi admin harus mengetahui, wah aku harus tahu nih. Enggak usah jadi beban kayak gitu. Kalau misalkan kita benar-benar sakit tapi nggak dikasih surat dokternya karena disuruh perusahaan itu gimana? Oke, mungkin perusahaan si dokternya nggak mau ngasih surat sakit ya. Oke, nggak mau surat sakit itu dokter lebih tahu keadaan kalian. Jadi kalian harus mengikuti apa saran dokter kayak gitu. Oke, mungkin dari mudah-mudahan cukup karena waktu durasi udah diingetin terus sama Kak Okta. Oke, Kak Okta, thank you. Saya serahin Kak Okta. Oh ya, sebelum tutup, tolong Japri yang tadi pemenang 2 orang ya ke Kak Okta ya. Nanti Kak Okta akan meneruskan ke saya, akan masing-masing dapat hadiah secara profesional. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Kak Okta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Taufan ya atas materinya hari ini. Teman-teman udah mulai belajar lagi nih, udah belajar tentang materi HR lagi. Semoga materi hari ini tuh bisa jadi bekal teman-teman buat magang nanti. Nah, sebelum kelasnya aku tutup, aku minta tolong banget buat teman-teman jangan lupa untuk isi presensi karena di hari Sabtu kemarin kayaknya yang presensi itu cuma 37 orang kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa, kayaknya aku kemarin lupa isi presensi deh, Kak, itu langsung PC aku aja ya. Dan kalau bisa, chat untuk lupa presensi kayak gitu itu dilakukan sebelum kelas selanjutnya dimulai, teman-teman. Karena kalau udah kelas selanjutnya dimulai, itu agak susah untuk submitnya gitu. Nah, nanti di minggu ini kita bakal ketemu Kak Taufan lagi ya di hari Kamis. Jadi teman-teman jangan bosan nih ketemu Kak Okta lagi, Kak Taufan lagi. Karena kita bakal belajar yang seru-seru lagi gitu. Kalau teman-teman punya pertanyaan ke Kak Taufan juga boleh ya di japri ke aku, nanti bakal aku teruskan ke Kak Taufan. Oke teman-teman, sampai jumpa di hari Kamis. Selamat istirahat, selamat malam semuanya. Thank you Kak Taufan, thank you guys. Thank you Kak Okta, thank you semuanya. Ingat ya jangan jadi beban ya.